7 juta surat suara Pilgub tiba di KPU Provinsi Jambi. Bawaslu awasi aktivitas akun media sosial selama masa kampanye. Pasca cuti bersama, Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh kembali menggelar sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Anda masih kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 15 Oktober 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati dan saya Muafiq Azizah, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, intensitas curah hujan yang meningkat dalam beberapa hari terakhir berdampak langsung terhadap luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Luasan lahan yang terbakar saat ini telah mencapai 1.078,50 hektar. Insiden kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi mulai berangsur berkurang sejak beberapa pekan terakhir. Mulai berkurangnya kebakaran hutan dan lahan ini disinyalir disebabkan tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Menurut data milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi saat ini mencapai 1.078,50 hektar atau naik 14 hektar dibandingkan 2 pekan sebelumnya. Dari luasan lahan itu ditemukan di Kabupaten Muaro Jambi 389,36 hektar, Kabupaten Sarolangun 293,10 hektar, Batanghari 152,32 hektar, Kabupaten Merangin 77,77 hektar, Tebo 64,70 hektar, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 33,92 hektar, Bungo 24,80 hektar, Tanjung Jabung Timur 21,54 hektar, 17 hektar di Kota Jambi. Meski saat ini tengah berada di peralihan musim kemarau ke musim penghujan, masyarakat diimbau untuk tidak membakar hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk mempersiapkan peresmian Jalan Tol Bayung Lincir Tempino. Namun pemerintah provinsi masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat terkait lokasi peresmian jalan tol yang akan dilakukan serentak secara nasional. Pemerintah Provinsi Jambi telah diminta pemerintah pusat untuk mempersiapkan peresmian Jalan Tol Bayung Lincir Tempino yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, berdasarkan informasi terakhir yang diterima, peresmian tersebut akan dilakukan pada tanggal 16 atau 17 Oktober 2024. Sementara untuk peresmiannya, direncanakan hendak dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Namun Pemprov Jambi belum dapat memastikan apakah peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Presiden di Provinsi Jambi atau dari tempat lain. Pasalnya, peresmian jalan tol direncanakan bakal dilakukan kolektif secara nasional karena adanya proyek pembangunan jalan tol di sejumlah daerah yang juga belum diresmikan. Sudah dapat informasi untuk penetapan peresmian itu diperkirakan antara tanggal 16 sampai 17 Oktober ya. Tetapi ini berlaku secara nasional. Ya, ini masih terus diperbincangkan apakah akan berlokasi di Jambi ataukah di tempat lain gitu. Tapi kita sudah diwanti-wanti untuk persiapan tanggal 16 atau 17 peresmiannya oleh Wakil Presiden. Kami belum bisa memastikan karena masih dalam tahap pada saat musyawarah rapat yang belum diputuskan secara final. Tapi kita disuruh siap-siap untuk tanggal 16 atau 17. Jalan Tol Bayung Lincir Tempino memiliki panjang 33 km dan masuk dalam seksi 3 Jalan Tol Trans Sumatera Betung Tempino. Randy Arta,
TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah ruas jalan di kota Jambi mengalami kepadatan arus lalu lintas. Hal itu disebabkan karena meningkatnya rasio pengguna jalan raya, khususnya sepeda motor. Kepadatan arus lalu lintas di kota Jambi mulai terjadi khususnya di sejumlah titik-titik persimpangan. Kepadatan arus lalu lintas itu terjadi karena meningkatnya pengguna jalan. Berdasarkan rasio dari Dinas Perhubungan Kota Jambi, hampir semua masyarakat Kota Jambi memiliki kendaraan, setidaknya dalam satu keluarga memiliki 2 kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Ridho, mengatakan meningkatnya jumlah kendaraan ini hampir tidak seimbang dengan kapasitas jalan, sehingga menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik. Kondisi lalu lintas Kota Jambi kita tahu semakin hari jumlah peningkatan kendaraan signifikan, khususnya roda 2. Jadi dari data aja provinsi itu kurang lebih hampir 3 jutaan, berarti kan hampir setiap orang memiliki roda 2. Nah tentunya hal ini harus segera diantisipasi. Pihaknya juga akan menyediakan transportasi umum di tahun 2025 untuk masyarakat sehingga kepadatan arus lalu lintas tidak semakin parah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, razia tertib lalu lintas pada operasi Zebra Sekijai tahun 2024 dilakukan terhadap pengendara yang tidak mematuhi aturan. Di hari pertama giat operasi tersebut, Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari telah menindak puluhan pelanggar. Dalam giat operasi Zebra Sekijai tahun 2024, Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari berhasil menindak pengendara roda 2 maupun 4 dan 6 yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dari penindakan terhadap pelanggaran tersebut, sebanyak 22 pengendara yang dilakukan tilang di tempat, dengan mayoritas pelanggar merupakan pengendara roda 2. Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan tujuan giat tersebut untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas serta angka kecelakaan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Untuk saat ini titik yang dijadikan sasaran operasi Zebra yakni di kawasan Simpang BBC Muara Bulian, Simpang 4 Kejari, serta lokasi lainnya yang dianggap rawan kecelakaan maupun pelanggaran. Telah berlangsung hari pertama untuk giat penindakan pelanggaran telah sebanyak 22 tilang. Kemudian tujuan dari operasi ini adalah untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas, kemudian angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, dan juga mengajak masyarakat lebih tertib. Pelaksanaan operasi Zebra akan bergulir selama 14 hari. Mulai dari tanggal 14 sampai 27 Oktober 2024. Masyarakat diharapkan untuk dapat selalu mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu ingatkan pasangan calon agar tidak berikan hadiah kepada peserta kampanye lebih dari Rp1 juta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Sebanyak 2,7 juta surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tiba di KPU. Surat suara tersebut akan langsung didistribusikan ke kabupaten kota untuk pelipatan dan sortir. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menerima surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024. 2,7 juta lembar surat suara telah tiba di KPU Provinsi Jambi pada Senin siang kemarin 14 Oktober 2024. KPU Provinsi Jambi akan segera mendistribusikan surat suara tersebut ke KPU Kabupaten Kota agar segera dilakukan pelipatan dan menyortir surat suara jika ada yang rusak. Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan surat suara tersebut sudah ditambah 2% dari total daftar pemilih tetap. Hal ini untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan dan kekeliruan dalam pelaksanaan pemungutan suara.
ini jumlah surat suara, jumlah DPT ditambah dengan 2,5%. Jadi sekitar 2,7 juta lembar surat suara yang datang hari ini dari perusahaan. Karena memang sebelumnya kan dari perusahaan melakukan produksi, terus packing sampai keberangkatan ke daerah. Jadi hari ini 2 unit mobil ini yang bawa surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang besok ya, rencana besok itu langsung ke kabupaten kota. Pelipatan dan sortir surat suara harus segera dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota sehingga jika terdapat kerusakan juga bisa diajukan kembali ke KPU RI. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menerima surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Sebanyak 2,7 juta surat suara itu akan didistribusikan ke KPU Kabupaten maupun Kota. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Ya, selamat sore, Yogi. Ya, selamat sore. Ya, Yogi, bagaimana dan kapan logistik surat suara tersebut akan didistribusikan ke KPU Kabupaten maupun Kota, Yogi? Silakan. Baik, dapat saya laporkan saat ini KPU Provinsi Jambi telah menerima logistik surat suara yang dimana sebanyak 2,7 juta surat suara itu tiba di KPU Provinsi Jambi pada Senin siang kemarin. Hal ini logistik surat suara merupakan kedatangan logistik yang kedua setelah sebelumnya logistik pertama seperti bilik suara dan berupa tinta. Kedatangan surat suara ini dibawa oleh 2 unit kendaraan yang diberangkatkan dari tempat produksi, yakni berada di daerah Semarang. Logistik surat suara ini berdasarkan daftar pemilih tetap ditambah 2%. Berdasarkan informasi dari KPU Provinsi Jambi, surat suara ini didistribusikan pada 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Setelah didistribusikan, pengawalan surat suara ini akan juga dikawal ketat oleh aparat pengamanan. Setelah tiba di KPU Provinsi Jambi, surat suara itu masuk proses tahap pelipatan dan tahap sortir, yang dimana ketika terdapat kurang ataupun rusak, maka surat suara itu akan kembali diajukan ke KPU RI. Demikian, kembali ke studio. Ya, Yogi. Dan terkait bagaimana, Yogi, untuk mekanisme penggantian surat suara yang nantinya rusak, Yogi? Silakan. Ya. Baik, berdasarkan informasi yang diterima, jika terdapat surat suara yang rusak, maka KPU setempat akan mengajukan kembali ke KPU Provinsi Jambi, dan KPU Provinsi Jambi akan mengajukan kembali surat suara yang rusak tersebut ke KPU RI. Sebagai informasi tambahan juga, untuk 11 kabupaten kota Provinsi Jambi yang surat suaranya terdapat bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wali kota saat ini masih masuk tahap proses. Sedangkan sementara berdasarkan catatan dari KPU Provinsi Jambi untuk daftar pemilih tetap saat ini sebanyak 2.695.348 orang yang tersebar di 11 kabupaten kota Provinsi Jambi. Demikian, kembali ke studio. Ya, baik, Yogi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Yogi. Ya, Saudara, Bawaslu Batanghari telah mendapatkan 7 akun media sosial resmi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari yang terdaftar dan akan terus mengawasi terhadap setiap aktivitas dari akun tersebut. Anggota Bawaslu Batanghari Robiansah mengatakan akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap aktivitas pasangan calon di masa kampanye. Selain pengawasan dilakukan pada kegiatan pertemuan terbuka, Bawaslu juga akan fokus mengawasi aktivitas kampanye melalui media sosial yang diklaim cukup berpotensi terjadinya pelanggaran. Sesuai laporan yang disampaikan KPU kepada Bawaslu, hanya terdapat 7 akun media sosial milik paslon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari yang resmi terdaftar. Meski demikian, ketujuh akun ini juga tidak luput menjadi pengawasan Bawaslu, guna memastikan aktivitas sosialisasi yang dilakukan ketujuh akun media sosial berjalan sesuai aturan.
Pengawasan cyber, kita Bawaslu Batanghari kemarin baru dapat surat dari KPU, itu ada 7 akun yang didaftarkan, dan juga kita menghimbau kepada masyarakat jangan sampai membuat hal-hal yang di luar nurul, artinya membuat di statement di media, kemudian membuat propaganda, menjadi pilkada kita ini pilkada yang tidak baik. Sementara itu, Robiansah mengimbau masyarakat dapat bijak menggunakan media sosial tanpa harus mencederai pihak-pihak tertentu di luar aturan kampanye. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Diskominfo Kota Sungai Penuh mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan berita hoaks serta ujaran kebencian di media sosial agar tercipta pilkada yang aman dan damai di Kota Sungai Penuh. Demi menciptakan pilkada yang aman dan damai di Kota Sungai Penuh, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo Kota Sungai Penuh mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menyebarkan berita hoaks serta ujaran kebencian kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Masyarakat diminta untuk melihat kebenaran dari informasi yang ada di media sosial. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh, Jos Rizal Helmat, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan di media sosial terkait postingan ataupun kiriman yang mengandung berita hoaks atau ujaran kebencian, apalagi jelang pelaksanaan pilkada serentak. Perilaku dengan sengaja menyebarkan berita hoaks serta ujaran kebencian telah diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 3 Tahun 2024 dengan ancaman 5 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Hal-hal yang di media sosial itu jangan kita telan mentah-mentah beritanya. Kita harus ada cek and recheck. Kita harus tahu pasti sumber berita, kemudian kalau berita-berita itu yang sifatnya menghasut, kemudian mengadu domba, itu sudah jelas sekali itu adalah berita-berita yang tidak bagus. Jika ditemukan berita hoaks dan ujaran kebencian yang terjadi di Kota Sungai Penuh, maka Diskominfo akan melaporkan ke Kementerian Kominfo. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, masa kampanye masih dilakukan 2 pasangan calon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bawaslu terus mengingatkan masing-masing pasangan calon terkait aturan kampanye, salah satunya tidak memberikan hadiah kampanye melebihi Rp1 juta per berangkat. Hingga hari ke-21 tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mengingatkan aturan kampanye Pilkada 2024 kepada para calon bupati dan calon wakil bupati. Salah satunya soal harga maksimal barang yang dijadikan hadiah ke peserta kampanye. Karena terdengar isu ada dugaan salah satu pasangan calon akan memberikan hadiah perjalanan ibadah umroh kepada simpatisan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan, pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Para paslon beserta tim kampanye tidak melakukan transaksi politik uang untuk mempengaruhi pemilih. Meski demikian, KPU telah mengatur soal hadiah yang dapat diberikan ke peserta kampanye. Dengan ketentuan dalam bentuk barang dan nilai barang tersebut paling banyak Rp1 juta tiap barang. Pihak Bawaslu tetap akan melakukan pengawasan melekat saat pasangan calon melakukan kampanye akbar di tiap kecamatan dengan memberdayakan jajaran ad hoc di bawah wewenang Bawaslu. Selain hadiah, pembatasan nominal barang juga berlaku untuk bahan kampanye yang dibagikan kepada pemilih seperti baju, topi, pin, payung, sarung, dan lain-lain. Baik KPU maupun Bawaslu membatasi nominal barang yang dibagikan maksimal Rp100.000 jika dikonversikan dalam bentuk uang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi hingga Kabupaten Kota terus memperketat pengawasan kampanye Pilkada 2024 di media sosial. Bawaslu terus berupaya untuk menciptakan kampanye yang sehat dan sesuai dengan regulasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Chandrika Divani. Halo Chandrika, selamat sore. Baik, selamat sore Muafik.
Baik Chandrika, bagaimana pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota di media sosial pada tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024? Chandrika. Baik, terima kasih. Selamat sore Muafiq dan juga saudara. Memang memasuki hari ke-21 pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2024, serangkaian pengamanan dan juga pengawasan pilkada terus digencarkan oleh pihak-pihak penyelenggara, termasuk juga oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi, di mana selama lebih kurang 19 hari telah dilaksanakannya masa kampanye ini. Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan pemantauan ataupun monitoring secara melekat ke 544 kegiatan kampanye yang memang telah dilangsungkan beberapa waktu lalu oleh masing-masing paslon di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Adapun pemirsa, kegiatan kampanye ini memang didominasi oleh kegiatan pertemuan tatap muka, yakni sebanyak 298 kegiatan, kemudian juga disusul dengan kegiatan kampanye melalui metode pertemuan terbatas, yakni sebanyak 238 kegiatan yang telah berlangsung beberapa waktu lalu di bawah pemantauan langsung dari pihak Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi. Kemudian juga pemirsa, memang selama berjalannya proses pengawasan masa kampanye ini, pihak Bawaslu Provinsi Jambi sangat terbantu dengan adanya partisipasi ataupun juga inisiatif dari masyarakat, dan diharapkan kedepannya juga seluruh elemen masyarakat untuk dapat aktif melaporkan adanya temuan-temuan dugaan pelanggaran yang ada di lapangan. Dan guna menjunjung tinggi pilkada yang bersih, adil, berimbang, dan berintegritas, juga hingga saat ini Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi juga masih terus aktif melakukan pemantauan internal terhadap postingan-postingan ataupun juga konten-konten yang masif beredar di media sosial guna memberantas adanya isu hoax, lalu ujaran kebencian, politisasi SARA, kemudian juga politik uang ataupun black campaign. Dan tak hanya itu pemirsa, Bawaslu juga dalam pelaksanaannya turut aktif menyosialisasikan langkah-langkah untuk menangkal ataupun memutus isu hoax dan juga ujaran kebencian melalui tagline-nya, yakni 7 jurus faktual, yakni diminta pada masyarakat agar dapat teliti, kemudian bisa mengontrol emosinya saat menerima ataupun membaca berita, kemudian dapat mencari berita-berita dengan sumber yang kredibel ataupun sumber-sumber terpercaya, serta menerapkan akal sehat dan juga turut mencari-cari fakta sesuai kebenaran dan turut menyebarluaskannya kepada masyarakat. Sementara demikian, Muafiq. Baik, jika dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024 hingga saat ini, apakah sudah ada temuan pelanggaran kampanye Pilkada di media sosial, Chandrika? Ya, menurut informasi yang kami peroleh saat ini per 13 Oktober 2024 untuk di tingkat Panwaslucam sendiri telah menangani sebanyak 3 dugaan pelanggaran yang memang tersebar di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan juga kota di Kabupaten Tebo, dengan rincian hasil penanganan yakni 1 di Kota Jambi merupakan pelanggaran administratif, lalu juga satu di Kota Sungai Penuh merupakan pelanggaran etik, kemudian 1 pelanggaran di Tebo tidak ditemukan unsur pelanggaran. Lalu untuk di tingkat provinsi, Bawaslu juga telah selesai menangani 6 dugaan pelanggaran kampanye, yakni berupa 1 temuan internal dari pihak Bawaslu dan 5 lainnya merupakan laporan dari masyarakat yang memang tersebar di Kota Jambi, Muaro Jambi, Kota Sungai Penuh, Merangin, dan juga Muaro Bugo. Dan saat ini juga Bawaslu beserta instansi terkait masih terus memperdalam temuan-temuan lainnya yang memang saat ini masih didominasi dengan netralitas ASN untuk nantinya dapat ditindaklanjuti. Muafiq. Baik, hingga saat ini Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota terus melakukan pengawasan dalam tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024. Terima kasih Chandrika atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, Saudara PJ Saudara, PJS Gubernur Jambi Sudirman membuka penyelenggaraan Festival Sastra Budaya Melayu tingkat nasional tahun 2024. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali usai jeda pariwara.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman membuka penyelenggaraan Festival Sastra Budaya Melayu tingkat nasional tahun 2024 yang digelar di Provinsi Jambi. Kegiatan ini menjadi salah satu strategi dalam mempertahankan eksistensi budaya Melayu. Keragaman sastra dan budaya Melayu merupakan salah satu identitas serta kekuatan sebuah bangsa. Memperkenalkan ciri khas tersebut kepada generasi muda sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kekayaan dan keragaman budaya negeri. Hal itu disampaikan penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman saat membuka penyelenggaraan Festival Sastra Budaya Melayu tingkat nasional tahun 2024 yang digelar di Provinsi Jambi. Rangkaian kegiatan ini merupakan salah satu strategi dalam mempertahankan eksistensi budaya Melayu melalui peningkatan partisipasi peran aktif serta edukasi kepada masyarakat. Kesadaran dan kemauan dalam mengenalkan maupun melestarikan seni budaya merupakan kekuatan utama dalam menjaga, merawat, serta memperkuat keberlanjutan warisan sastra budaya bangsa. Sudirman menuturkan ancaman arus globalisasi memerlukan respons cepat agar eksistensi nilai-nilai kearifan lokal tetap lestari dalam kehidupan sosial masyarakat. Itu harus pemerintah mengapresiasi. Yang kedua, ini juga upaya kita bersama, termasuk pemerintah, untuk tetap menjaga sastra, budaya, dan seni itu tetap pada koridornya. Artinya kita harus tetap mempertahankan, melestarikan nilai budaya ini. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, festival sastra dan budaya ini juga harus bersentuhan, beririsan dengan pariwisata. Sudirman berharap penyelenggaraan Festival Sastra Budaya Melayu tingkat nasional dapat menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat pada budaya Melayu dalam upaya mewujudkan kesejahteraan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu Saudara PJ Bupati Raden Najmi bersama Ketua TPPKK Habibah Najmi menggalakkan gerakan tanam cabai. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-25 Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan gerakan tanam cabai bersama tim penggerak PKK Kabupaten dan TPPKK Kecamatan se-Kabupaten Muaro Jambi. Gerakan tanam cabai merupakan bagian rangkaian Hari Jadi Kabupaten ke-25. Penanam cabai diawali penjabat Bupati Raden Najmi bersama Ketua TPPKK Habibah Najmi di halaman kantor Dinas Pertanian Muaro Jambi. PJ Bupati Raden Najmi mengatakan, gerakan penanaman cabai merupakan gagasan pemerintah Muaro Jambi dalam mengatasi persoalan inflasi yang disumbangkan dari harga cabai. Melalui kegiatan ini, diharapkan kebutuhan cabai dapat tercukupi hingga ke daerah tetangga. Upaya kita untuk mengurai permasalahan inflasi salah satu, sehingga nanti ketersediaan cabai di Kabupaten Muaro Jambi itu akan tersedia dengan baik dan insya Allah bisa surplus baru kita kirim ke kota untuk dijual gitu kan. Jadi di samping kita memenuhi kebutuhan dalam daerah juga insya Allah nanti bisa membantu daerah-daerah di sekitar kita. Gerakan penanaman cabai ini dilakukan secara serentak diikuti seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan di Kabupaten Muaro Jambi. Usai melakukan penanaman, PJ Bupati bersama Ketua TPPKK menyapa para camat dan PKK setempat melalui video conference. Di hadapan para camat, PJ Bupati Raden Najmi berpesan agar pelaksanaan ini bukan hanya simbolis, namun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Muaro Jambi dengan dukungan OPD terkait. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya Polri mendapatkan apresiasi dari masyarakat usai menangkap bandar narkoba di Provinsi Jambi.
Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Pemerintah Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk menurunkan angka stunting. Upaya tersebut membuahkan hasil yang positif, terbukti dengan tren penurunan angka stunting di Kabupaten Kerinci yang konsisten terjadi setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Kerinci terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya menurunkan angka stunting. Berbagai program dan inisiatif dilakukan secara terpadu oleh pemerintah Kerinci untuk mengatasi masalah stunting yang menjadi perhatian serius di Indonesia. Upaya tersebut cukup membuahkan hasil yang positif. Hal itu terbukti dengan tren penurunan angka stunting di Kabupaten Kerinci yang konsisten terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Kabupaten Kerinci mencatat prestasi gemilang dengan menorehkan angka penurunan stunting tertinggi di Provinsi Jambi, yakni sebesar 8,7% atau lebih rendah dari yang ditargetkan oleh pemerintah pusat, yakni sebesar 14%. Penjabat Bupati Kerinci Ashraf mengatakan, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak. Capaian ini juga mendapat apresiasi langsung dari pemerintah pusat sebagai salah satu kabupaten dengan kinerja terbaik dalam penanganan stunting di Indonesia. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa kita telah melakukan komitmen bersama dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kerinci. Hal tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan beberapa kebijakan pemerintah, di antaranya regulasi dan kebijakan program yang menyentuh langsung bagi keluarga berisiko stunting. Kita juga tetap konsisten dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Sementara itu, upaya percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kerinci, yakni peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, distribusi bantuan makanan bergizi, pasca aksi solidaritas hakim se-Indonesia yang melaksanakan aksi cuti untuk menuntut kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi hakim. Ya, saudara, pasca aksi solidaritas hakim seluruh Indonesia yang melakukan cuti terkait adanya tuntutan kesejahteraan hakim dan perlindungan terhadap profesi hakim, kini Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah kembali berkantor dan melaksanakan sidang yang sudah diagendakan. Pasca aksi solidaritas hakim se-Indonesia yang melaksanakan aksi cuti untuk menuntut kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi hakim pada tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024 lalu. Kini hakim di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah kembali bertugas seperti biasa dan dihadapkan dengan sejumlah agenda sidang. Juru bicara Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Rapi Maulana, mengatakan, ruangan sidang di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah kembali ramai dihadiri oleh para pencari keadilan yang sebelumnya nampak sepi lantaran adanya cuti bersama. Selain itu, untuk hari pertama dimulainya persidangan, pihak Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah menjadwalkan persidangan sebanyak 23 perkara dengan kasus pidana. Jadi untuk hari ini, pertanggal 14 Oktober 2024, kami sudah melaksanakan sidang sebagaimana semestinya dan sejauh ini tidak ada kendala, sidang pidana tetap berjalan. Untuk hari ini, per hari Senin ada 23 perkara hari ini. Ya. Namun kita tadi menunggu kehadiran jaksa datang jam 10, jadi sidang baru dimulai dari jam 10. Untuk sekarang mungkin sudah 2-3 persidangan. Ya. Rapi juga menyampaikan, saat cuti bersama pada minggu yang lalu, Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tetap datang ke kantor, namun hanya agenda sidang yang dikosongkan, kecuali persidangan dengan kasus pidana tertentu. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba, Polri mendapatkan apresiasi dari sejumlah masyarakat. Pengungkapan ini membuktikan keseriusan Polri untuk memberantas peredaran narkoba di Provinsi Jambi.
Pasca pengungkapan kasus bandar besar penyalahgunaan narkoba oleh tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Polda Jambi beberapa pekan terakhir mendapatkan apresiasi oleh sejumlah masyarakat yang resah terkait peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Pengamat sosial Nasrul Yasir mengatakan penangkap bandar besar narkoba di Provinsi Jambi ini membuktikan keseriusan Polri untuk memberantas peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Para pelaku tersebut disinyalir merupakan bandar besar dan bertanggung jawab terhadap peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Saat ini tim gabungan telah mengamankan 9 orang yang merupakan kelompok narkoba tersebut. 2 orang diamankan di Jakarta dan 4 orang di kota Jambi. Sebagian besar masyarakat berharap Polri dapat menindak tegas bagi siapapun yang bertanggung jawab menyelundupkan narkoba di Provinsi Jambi. Pemberantasan narkoba merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjaga generasi bangsa bebas dari narkoba. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, barang bukti sabu senilai 2,6 miliar dimusnahkan oleh Ditres Narkoba Polda Jambi. Barang terlarang tersebut diamankan dari 2 tersangka pada bulan lalu. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi menggelar pemusnahan barang bukti narkoba di ruang Rupataba Polda Jambi Selasa siang tadi. Sebelum dimusnahkan, barang bukti seberat 2 kg tersebut diperiksa keasliannya oleh tim Bidokes. Pemusnahan dengan cara dilarutkan dengan cairan pembersih lantai di dalam ember, kemudian dibuang ke toilet Polda Jambi. Seluruh barang bukti tersebut diamankan dari 1 laporan kepolisian dengan 2 orang tersangka yang merupakan kurir asal Provinsi Riau. Kabak Wasidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi, AKBP M. Andi Ihsan mengatakan, penegakan hukum penyalahgunaan narkotika harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dari hasil penangkapan itu juga dapat menyelamatkan generasi bangsa sebanyak kurang lebih belasan ribu jiwa. Sabu ini berhasil diserahkan kepada yang bersangkutan, maka untuk 2 kg ini dijanjikan 40 juta rupiah. Kemudian berdasarkan keterangan yang dapat oleh tim Opsnal, kemudian IN tersebut tim Opsnal melakukan pengembangan kepada MS yang diduga berada di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin. Para tersangka dijerat pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup dan hukuman mati dan denda di atas 10 miliar rupiah. Arya Riodo, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, belasan remaja di Tanjung Jabung Timur terjaring razia pekat Polres Tanjung Jabung Timur. Hasilnya mereka tengah pesta miras dan mabuk obat batu komik. Untuk menjaga situasi tetap kondusif menjelang Pilkada 2024, Polres Tanjung Jabung Timur melaksanakan razia rutin. Razia yang digelar pada Senin 14 Oktober 2024 malam berhasil menjaring belasan remaja. Kondisi lampu penerangan yang remang-remang menjadikan gedung Balai Adat Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi tempat yang mendukung para remaja untuk pesta miras. Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Maulia Kuswicaksono mengatakan, dari 17 remaja yang diamankan 8 orang diantaranya merupakan perempuan, sedangkan laki-laki berjumlah 9 orang. Rentang usia para remaja itu mulai dari di bawah umur hingga 25 tahun. Pengamanan belasan remaja itu berawal dari laporan masyarakat. Dari tangan para remaja itu, aparat kepolisian menyita 3 unit motor dan 2 botol minuman keras jenis tuak. Selain minuman keras, aparat juga mendapati puluhan bungkus obat batu komiks yang tengah dikonsumsi remaja tersebut. Selanjutnya pihaknya melakukan pendataan kepada para pelaku, serta mengundang para orang tua mereka. Kemudian membuat surat pernyataan yang ditandatangani mulai dari orang tua, RT, RW, Lurah, dan Babim Kaptimas. Untuk kegiatan cipta kondisi, kita mengadakan patroli dan dalam patroli tersebut kita temukan sekelompok anak-anak remaja, ada yang masih di bawah umur, yang terdiri dari 17 orang, 9 laki-laki, 8 perempuan, yang mana kita amankan mereka sedang berkumpul dan mengkonsumsi minuman keras. AKBP Maulia Kuswicaksono berpesan kepada masyarakat, khususnya para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja, seperti mabuk-mabukan hingga tawuran yang dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak.
Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, gelombang pertama seleksi P3K di Kota Jambi masih berjalan hingga 20 Oktober 2024. Sejauh ini, sekitar 1.300 peserta yang sudah mendaftar ke website BKN. Pemerintah Kota Jambi telah membuka jadwal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Pendaftaran gelombang pertama ini dibuka hingga tanggal 20 Oktober 2024. Berdasarkan catatan dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Jambi, sudah ada sekitar 1.300 yang mendaftar melalui website. Kabid PPI BKP SDM Kota Jambi Andika Wahyu mengatakan ada 3.295 formasi yang dibuka. 1.800 diantaranya dibuka untuk gelombang pertama yang dikhususkan tenaga honorer K2, sementara sisanya 1.400 lebih dibuka untuk tenaga honorer yang kerja sudah 2 tahun ke atas. Pembukaan seleksi P3K ini dikhususkan untuk seluruh tenaga honorer di pemerintah Kota Jambi. Hal ini sesuai dengan instruksi pemerintah pusat yang akan menghapuskan seluruh tenaga honorer di tahun 2024. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Malika Hijriati. Dan saya Muafik Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.